Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzir nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua PCM Harapan Jaya serta para pengurusnya. Kemudian yang saya hormati menjadi wasilah saya hadir majelis yang mulia ini Bapak Haji Kumpul, para jamaah, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan segala nikmat yang Allah berikan pada kita mampu menggerakkan potensi jasmani rohani kita dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah melalui kajian ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini di tempat yang mulia majelis ilmu jadi wasilah Allah berikan keberkahan, berikan kesehatan, ampunan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian berbahagia, kajian tafsir Maududi Maududi. Bagaimana pernah saya sampaikan, Maududi itu tematik, sedangkan tahlili adalah ayat per ayat. Satu ayat diuraikan, kemudian ayat berikutnya diuraikan kembali. Ini tafsir Maududi, tafsir tematik. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menyampaikan tentang yang namanya musibah. Musibah dalam bahasa Arab, huruf yang terdiri dari huruf shad, waw, dan ba serta bentuk kejadiannya atau mustaqnya itu musibah, bermakna menimpa, mengenai. Kemudian musibah juga ditafsirkan, diartikan dengan sasaran yang tepat, kemudian kecelakaan, bencana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia umumnya konotasi musibah itu negatif, tetapi dalam Al-Quran kalau dicari ayat demi ayat per tema, musibah itu adalah kejadian yang menimpa seseorang, baik kejadian itu berupa yang baik maupun berupa yang buruk. Dalam surat keempat ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik wa arsalnaka rasula wa kafa billahi syahida. Segala sesuatu yang menimpa padamu daripada kebaikan merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada kata asobah. Dan segala sesuatu yang menimpa padamu daripada keburukan karena ulahmu itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengutus seorang rasul, dan cukup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi. Di apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, dilihat atau enggak dilihat, maka Allah menjadi saksi kita, mencatat segala amal perbuatan kita nanti.
Kemudian musibah juga Allah kemukakan di dalam surat apa? Surat ke-9 ayat 51. Mohon maaf kalau saya sampaikan sedikit salah ya. Katakanlah tidak ada yang mengenai pada diri kami, yang menimpa pada diri kami, tidak ada yang mengenai secara tepat pada diri kami kecuali memang yang sudah Allah tetapkan. Qul la yusibana illa ma katabahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu lebih pada kejadian musibah yang tidak baik, lebih umum pada yang tidak baik. Kemudian Allah sebutkan lagi dalam surat ke-22 ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di atas tepi, di atas jurang. Kemudian fa'in asobat hulit, jikalau yang menimpa kepada mereka sesuatu yang baik, mereka tenang. Kalau menimpa kepada mereka sesuatu yang buruk, mereka kembali ke belakang dalam kondisi kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalika huwal khusranul mubin, dan itu merupakan kerugian yang nyata. Di sini dari kata musibah maknanya dua, musibah sesuatu yang menimpa yang baik, musibah yang menimpa yang buruk. Yang baik apa misalnya? Dapat harta, jabatan naik, uang banyak, betul nggak Pak? Yang buruk, kecelakaan, kematian, miskinan, PHK, gagal panen, betul? Iya. Nah, itu musibah. Kemudian juga dalam surat Asy-Syura surat 42 ayat 31, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Segala sesuatu yang menimpa pada dirimu itu merupakan karena ulah tanganmu sendiri, karena perbuatan-perbuatan kamu. Ini lebih umum konteksnya pada musibah yang mengenai pada yang enggak enak. Betul nggak Pak? Dalam bahasa Indonesia beda. Musibah di dalam Al-Quran bisa baik, bisa buruk. Karena musibah secara etimologi menanya apa? Mengenai, menimpa, kemudian mengenai secara tepat dan sebagainya. Ada dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari Muslim. Ijtihadal hakim, apabila seorang hakim atau mujtahid dia beristihad, fajtahada, istihadnya itu pasobah, lalu beristihad, istihad itu mengenai sasaran tepat, falahu ajroni, maka baginya 2 pahala, pahala ijtihadnya, pahala benarnya. Wa manih to'a, kemudian siapa yang beristihad, wa man ijtahada, siapa yang beristihad, fa'ahto'ah, lalu dia salah istihadnya, falahu ajrun wahidun, dapat 1 pahala. Salahnya enggak dinilai oleh Allah, yang dinilai istihadnya, karena dia tidak berusaha untuk salah, dia berusaha semaksimal mungkin beristihad untuk menetapkan sesuatu berdasarkan ilmu yang dimilikinya, maka tetap dinilai oleh Allah sebagai satu pahala. Saudara-saudara sekalian berbahagia, karena itu ketika kita menyikapi masalah-masalah yang menimpa, yang memusibahkan pada diri kita maupun yang lain, maka kita mesti arif dan bijaksana. Paling enggak ada 1 di antara 6, atau 2 di antara 6, atau 3 di antara 6 Allah berikan kita musibah, berikan kita bisa ujian. Yang pertama, musibah atau ujian itu Allah berikan sebagai ujian keimanan kepada seseorang yang mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggak Pak? Di dalam surat ke-29 ayat 1 sampai dengan 3, setiap orang yang beriman, dia mengatakan kami beriman kepada Allah, kami yakin kepada Allah, pasti diuji oleh Allah. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah menyangka manusia dibiarkan begitu saja? Kami mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kami yakin kepada Allah, padahal tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini Bapak sekalian, ada nggak orang yang hidup nggak diuji oleh Allah? Nggak ada, pasti ada. Mulai sejak dia akil balik, kemudian dia dewasa, kemudian dia remaja, pemuda, tua, meninggal dunia, pasti diuji oleh Allah. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan ujiannya itu, ngomong sini, ngomong sana, raut wajah yang kurang ceria, ada nggak begitu? Ada yang disembunyikan dalam hati, cukup dia mengatakan hanya saya yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Sambil seiring dia berdoa, mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billah. Coba, jadi ujian itu, musibah itu kan mengenai ujian ya. Kemudian itu diberikan untuk menguji keimanan seorang. Dalam surat 21 Pak. Surat berapa tuh? Al-Anbiya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Surat berapa? 35 ya? Surat 21 35. Dan kami uji kalian bisyarri, dengan keburukan. Apa keburukan? Yang gak enak-enak. Yang gak enak-enak menurut ukuran otak, pikiran, hati, tata cara menyikapi ujian bagi manusia. Sebetulnya ujian baik dan buruk di sisi Allah baik. Buruk. Apa yang Allah berikan menurut pikiran kita, akal pikiran kita, hati kita buruk, di sisi Allah baik, semuanya baik ujian. Yang buruk, kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintainya, jabatan hilang, kemiskinan, kecelakaan, kematian. Padahal di sisi Allah semuanya baik. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kami lah, kepada Allah kalian akan dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban amal di dunia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada iman terakhir Bapak, bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir Allah, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Allah jelaskan khairihi wa syarrihi karena itu dilihat umumnya pemahaman manusia. Di surat Al-Baqarah ada tuh, bisa jadi kalian benci sesuatu di sisi Allah baik, bisa jadi kalian senang sesuatu di sisi Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Surat apa itu? Surat Al-Qur'an. Dari mulai Fatihah sampai akhir pasti ada itu. Iya. Jadi ujian Pak, jabatan khair, kebaikan apa? Jabatan naik, duit banyak, istri cantik, apalagi? Banyak Bu ya, yang baik-baik itu. Kontrakan banyak, punya kontrakan 50 petak. Wah, bil khair. Anak-anak solih, solihah, bil khair. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma memang manusia terkadang dikasih ujian harta itu lupa kepada Allah. Apalagi harta itu, jabatan itu di tangan orang-orang yang lemah imannya. Gampang banget itu Pak. Kemarin belum lama itu ada dokter dia dokter fikih S3, lulusan Universitas Islam Madinah, korupsi dari PKB Pak, DPR RI itu. Ya Allah, dokter, sayang banget itu Pak ya.
Kemudian ada ketua penjaga ulama Indonesia orang Bekasi, Babelang, kita sebut namanya ada. Ya Allah. Pernah dengar kan Pak? Jadi yang namanya kiai yang status sosial gelar doktor itu dia dari Allah. Sejauh mana dia megang karunia yang Allah berikan. Makanya Nabi Sulaiman ketika melihat kerajaan Balqis atau Bilqis, ucapannya apa Pak? Nabi Sulaiman, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Surat apa itu? An-Naml. Surat berapa Naml? 26 ya? Ayat 30 kalau nggak salah. Hadza min fadli rabbi, ini kerajaan min fadli rabbi daripada karuniaku. Dia berani agar Allah memuji aku, ashkur am akfur. Apa aku bersyukur atau aku kufur kepada Allah? Siapa yang bersyukur? Syukur itu kembali pada dirinya masing-masing. Betul nggak Pak? Wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man jahada fa inna ma yujahidu nafsi. Siapa yang berjihad, siapa yang bersungguh-sungguh, jihad itu sungguh-sungguh mendekatkan diri kembali pada diri kita masing-masing. Makanya yang perlu dikasihani kita, diri kita masing-masing Pak. Yang perlu dikasihani diri kita masing-masing. Sholat belum begitu beres kita, betul. Khusyuknya, tumakninanya, memahami bacaan-bacaannya, kadang-kadang waktunya dilambatin. Betul nggak? Sering ngomongin keburukan orang. Ini khusus ibu-ibu deh. Mohon maaf, di sini nggak ada ibu di sini mah. Sering ngomongin keburukan orang, namimah sana sini. Sebetulnya yang perlu kasihani diri kita masing-masing. Kita banyak berbuat zalim pada diri kita. Kita banyak berbuat zalim pada orang lain. Wa man syakara fa yashkur nafsi wa man kafara fa inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku itu maha kaya lagi maha mulia. Kadang-kadang ada tulisan di mobil tuh Pak, belakang mobil, hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku. Jadi saudara-saudara sekalian, musibah ujian itu satu bisa kemungkinan untuk menguji keimanan seseorang. Yang kedua, ujian itu bisa jadi untuk meningkatkan derajat keimanan seseorang. Karena Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, disahkan oleh Imam Al-Albani, Rasul bersabda, asyadul bala al-anbiya summa sholihun fal amsal summa yubtala rajulu bihasabi dinihi fa in zida bisahabi dinihi. Sesungguhnya ujian yang paling berat para nabi disusul oleh orang-orang yang soleh, disusul lagi orang-orang ketakwanya sedikit di bawah orang-orang soleh. Kemudian Allah menguji seseorang itu sesuai dengan ukuran pengamalan agamanya. Semakin kuat pengamalan agamanya, fa in kana fi dinihi sholabah zida fitilaihi. Kalau pengamalan agama semakin kuat, semakin hebat, ditambah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sudah sholat tepat waktu, berjamaah, infak, sedekah, zakat, hati sudah saya bersihin, betul. Alhamdulillah saya baik, alhamdulillah saya baik, perasaan kan, tapi selalu ada ujian. Berarti itu merupakan, barangkali itu merupakan bentuk apa? Allah ingin meningkatkan derajat seseorang. Coba bayangkan Bapak sekalian kalau kita baca sejarah. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi fala bisa fihim alfasana illa khamsina ama summa akhadhahumullahu tufan wa hum zalimun. Allah mengutus seorang nabi namanya Nuh alaihissalam dan dia berdiam diri
berdakwah di kalangan umatnya 950 tahun, tapi sedikit yang beriman pada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Allah berikan kepada mereka siksaan at-tufan, banjir besar, wa hum zalimun, dan karena mereka ada orang zalim. Betul nggak Pak? Saat ini ada kira-kira orang berdakwah, katakanlah misalnya 80 tahun, jamaahnya cuma 80 tahun, cuma 180 orang, 100 orang, ada nggak? Bisa ditinggal. Bagi sekarang Bapak sekalian, namanya mubalik nasional itu kudu tarif harga, ya nggak? 10 juta, 15 juta, yang disampaikan juga cuma ketawa-ketawa doang. Pulang-pulang boleh-boleh nggak? Agak. Banyak yang begitu. Resep katanya ceramahnya enak, ada ketawa-ketawanya. Bilang ceramahnya berisi dulu, bilang nggak enak. Dulu ada salah seorang guru besar UIN, Profesor Dr. Ahmad Tibraya, guru besar UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia ceramah di Masjid Al-Falah, Sona Anggrek. Sebelum ceramah dia jujur aja udah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya nggak bisa ngelawak, saya nggak bisa bapak ibu ketawa. Kalau pengen bapak ibu ketawa jangan panggil saya, salah panggil saya. Ya tadi itu modelnya, panggil pelawak aja katanya. Dia udah jujur duluan, tapi kalau dilihat dari isinya luar biasa Pak. Isinya berisi luar biasa, daging mulu, kuahnya nggak begitu banyak. Tuh. Kemudian Nabi apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa dia musuhnya? Namrud kan? Baca surat Al-Anbiya itu ada. Surat 21 ayat 57 sampai 70 itu. Bu. Coba dibaca itu. Al-Anbiya surat 21 dari 57 sampai 70. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya enggak? Saking begitunya dia ingin mentauhidkan masyarakatnya, kaumnya, penentang Raja Namrud luar biasa, hingga dibakar Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Qul ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah jadi keselamatan atas Nabi Ibrahim. Ujian pada Nabi Daud luar biasa Bapak sekalian. Ujian Nabi Ayub apa? Wa Ayyub. Apa juga Nabi Ayub? Wazkur dan ingatlah Nabi hamba kami Nabi Ayub alaihissalam iznada rabbahu inni masaniya syaitan binusbil azabin. Ini saya ditimpa setan, ditimpa penderitaan yang luar biasa dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit. Anaknya pada meninggal dunia, hartanya ludes dan sebagainya. Karena sabar, maka Allah mengganti yang lebih baik. Nabi Muhammad juga demikian Bapak sekalian. Betul nggak? Difitnah, dikata orang gila, kemudian dakwanya dihalangi, ada ancaman pembunuhan dan sebagainya, diboikot secara ekonomi, keluarganya pada meninggal semuanya. Kecuali siapa? Keluarganya mendahului Nabi Muhammad SAW, kecuali Siti Fatimah. Bu, ada berapa anak Nabi? Halo? Ada tuh 7. 3 laki-laki, 3 laki-laki, 4 perempuan. Laki-laki Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ini semuanya meninggal dunia di usia yang sangat muda. Kalau Ibrahim itu dari hasil perkawinan Maria Kiptia, seorang budak dari Mesir. Karena pada waktu itu budak dianggap sesuatu yang hina, dikawinkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir namanya Ibrahim. Ibrahim itu usianya 1,8 bulan. Meninggal. Ketika meninggal Nabi Ibrahim Nabi Muhammad menangis, sedih dia. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, bukankah engkau mengajarkan ketika ada meninggal jangan menangis? Apa kata Nabi? Hati kesedihan enggak bisa ditahan, betul? Enggak bisa ditahan, dan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada orang yang dicintai yang meninggal dunia sama sekali enggak nangis, enggak sedih, itu perlu dicurigain itu. Ada juga nangis terseduh-seduh, nangis meraung-meraung, katanya pelakunya dia. Ada juga begitu.
Jadi 3 laki-laki mendahului Rasulullah, 4 perempuan. Siapa yang perempuan? Si Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Yang 3 ini sudah mendahului Nabi, yang 1 Fatimah belakangan. Ummi Kulsum sama Ruqayyah itu pernah menjadi istri Utsman bin Affan. Ya enggak? Ruqayyah meninggal, nikah dengan siapa? Dengan siapa? Ummi Kulsum atau saya lupa apa duluan Ummi Kulsum dan Ruqayyah ya. Makanya dikenal Utsman itu Dzul-Nurain, 2 cahaya. Namanya gelar untuk siapa? Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan dia menduga, sahabat Umar bin Khattab nawarin anaknya, namanya Hafsah. Ini riwayatnya Imam Muslim ya, Bukhari Muslim. Kata sahabat Umar bin Khattab, ya Utsman, maukah engkau nikah dengan anakku yang sudah menjadi janda? Kemudian suami Hafsah ini bapak sekalian mati di medan perang, ada luka yang sungguh luar biasa, meninggal syahid. Apa jawaban apa? Utsman bin Affan, dululah saya calling down dulu dah, belum lama istri saya meninggal, ya enggak, evaluasi diri dulu, nenangin diri, kalau kata bahasa Betawinya nenebin dulu dah, nenebin dulu, kalau nenangin diri dulu, nenangin diri, tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun lupa sama nikah dah tuh, betul nggak Pak? Iya. Saya punya sahabat ditinggal istri hampir 7 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya tanya, belum nikah dia? Belum nikah. Karena keasikan sendiri udah terbiasa akhirnya, dia lupa sama perempuan. Ada yang begitu? Banyak. Nah, ketika Utsman bin Affan tidak mau, ditawarin pada sahabat apa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi saudara-saudara sekalian, menawarkan seorang anak perempuan untuk dinikahi seorang laki-laki yang soleh, boleh nggak? Boleh, bukan jual anak. Syaratnya soleh. Apa jawaban sahabat Abu Bakar? Dipikirin, perasaan Rasulullah SAW sering menyebut nama Hafsah. Biasanya orang sering menyebut, demen nggak? Demen biasanya. Usia 19 tahun Pak, orang Arab usia 19 tahun, fisiknya tinggi, hidungnya mancung, pantatnya demplon. Nah, mulai nggak apa-apa, santai aja. Betisnya apa? Buting padi. Agak jorok dia kagak, lebih semangat. Akhirnya sahabat Abu Bakar mau nggak? Nggak mau dia. Walaupun misalnya secara tegas Rasulullah belum pernah melamar atau nyalamin kepada si Hafsah, cuma sering nyebut-nyebut. Kemudian sahabat Umar bin Khattab menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mau, akhirnya nikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh Pak. Jadi istri Nabi ada berapa jumlahnya? Hah? Apa ada berapa? Siti Khadijah, istri Aisyah, Hafsah, apalagi Sofia, kemudian si Zainab, Siti Hindun, Ummu Salamah, banyak dah pokoknya dah. Tapi itu khususiatin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya nggak boleh lebih dari 4. Karena ketika salah seorang sahabat Nabi dia masuk Islam, sebelum istrinya ada 10, namanya Ghailan bin Aslam. Begitu masuk Islam, apa kata Nabi? Amsik arba'an wa farik sa'irahuna. Yang 4 Anda ambil, sisa yang 6 apa? Ceraikan. Yang 4 maksimal berapa? 4. Sudah yang berbahagia. Nah jadi ini, jadi ujian itu Allah uji kepada seseorang apa? Untuk meningkatkan derajat seorang keimanannya tadi itu. Yang ketiga, bisa jadi musibah kan mengenai kita ya, berupa ujian.
karena Allah cinta senang kepada apa? Seseorang. Idza habballahu ta'ala abdan, kata Nabi, apabila seorang Allah cintai, ibtalahu, Allah uji itu. Jika Allah senang kepada hambanya, Allah kasih uji kita, ujian kemiskinan, ujian harta, ujian anak-anak, betul nggak? Dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah apa? Keempat, Allah ingin menghendaki apa? Kebaikan pada seorang. Allah uji kepada hambanya tadi. Allah ingin menghendaki kebaikan pada seorang. Kalau orang itu dia siap, dia ridho menerima apa yang Allah ujikan pada seorang, maka akan bernilai ibadah. Jangan ujian yang besar, ujian yang kecil seperti duri yang ditusuk oleh seorang. Imam Muslim mengatakan, la tusibul mu'mina syaukatun wa ma fawqaha illa kaffarallahu anha khotoyahu wa rafa'a darajatahu biha. Tidaklah seorang muslim terkena, seorang hamba terkena duri atau yang lebih di atas duri, maka Allah akan angkat derajatnya dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, apabila Allah menghendaki kepada seorang kebaikan-kebaikan dan tidak ada lagi upaya orang itu untuk menghapus dosa-dosanya, Allah uji dengan kesusahan. Terus nih. Terus. Berikutnya Bapak sekalian, teguran. Ya, jadi ujian itu berupa teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat yang dilakukan, kemudian karena dosa-dosa yang dilakukan, maka Allah tegur. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah ujian musibah yang mengenai pada diri seseorang. Bisa kemungkinan karena siksaan di dunia, siksaan maksiat yang sudah begitu hebat, yang luar biasa, kemudian tidak ada amar ma'ruf nahi munkar lagi, maka Allah berikan kepada mereka siksaan di dunia. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu khassam minkum, dan takutlah kalian yang ujian tadi itu, musibah tadi itu, siksaan itu tidak hanya mengenai pada diri seseorang yang zalim saja, tapi merantak kepada yang tidak berbuat maksiat. Di sini pentingnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, sebuah kemaksiatan, maka rubah dengan apa? Tangannya. Tangan bisa ditafsirkan dengan kekuasaan. Kalau kita masih berkuasa dengan tanda tangan, tanda tanganilah kita tidak setuju atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau undang-undang setempat. Bikin tanda tangan, baik RW, lurah dan sebagainya. Pemalam yastati, kalau nggak sanggup, pabilisanihi, dinasehatin. Pemalam yastati, kalau nggak sanggup juga, maka dengan pabiqolbihi, dengan hatinya tidak setuju dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, tapi kata Nabi, wazalika ad'aful iman, itu semalamanya iman. Maka itu Bapak sekalian, ibu-ibu dirahmati Allah, bagaimana kita menyikapi musibah, ujian-ujian ini sebagai orang beriman agar kita mendapatkan keberuntungan. Satu, dihadapi dengan sabar, dengan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja ini singkatan dalam bahasa Arab. Ada istirja, ada hauqalah. Apa hauqalah? La haula wala quwata illa billah. Ada hamdalah, alhamdulillah. Ada basmalah, bismillah. Itu singkatan. Jadi sabar, seraya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Nabi SAW bersabda di sebuah hadis riwayat dari Ummi Salamah, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, dia berkata ketika mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian
Seraya diiringi dengan doa dari Nabi, Allahumma jurni fi musibati wakhlubni khairan minha, kecuali Allah akan memberikan pahala yang besar dan Allah akan ganti. Ini Bapak sekalian, doa ini Pak dari Nabi SAW disampaikan kepada sahabat Abu Salamah. Abu Salamah, Allahumma jurni fi musibati wakhlubni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala musibah ini dan ganti lebih baik. Nah, ketika ada doa dari Nabi Muhammad SAW ini disampaikan oleh Abu Salamah menyampaikan lagi itu kepada istrinya Ummu Salamah. Ummu Salamah, ini doa dari Nabi, tolong dibaca. Rupanya Ummu Salamah berpikir, apakah ada orang yang lebih baik dari suami saya, Abu Salamah? Abu Salamah itu luar biasa ketakwaannya kepada Allah, sayangnya kepada saya, kepada Ummu Salamah. Apakah ada? Ini menurut pikiran manusia. Ternyata Bapak sekalian, pada akhirnya ketika Abu Salamah meninggal dunia dilamar oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Lebih baik mana? Lebih baik mulia mana? Rasulullah Abu Salamah? Seluruh dunia ini Bapak sekalian yang paling bertakwa siapa? Nabi Muhammad SAW. Anak atqahum, saya ini adalah orang yang paling bertakwa di permukaan bumi ini. Saya nanti adalah orang yang pertama kali keluar dari kuburan. Saya adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat pada semua pada semua umat Nabi terdahulu. Saya ini adalah orang yang pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW. Halo. Nah, kemudian setelah masa iddahnya habis, Ummu Salamah kalau ditinggal wafat oleh suaminya, iddahnya berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Surat Al-Baqarah. Dan orang-orang yang tinggal wafat oleh suaminya, masa menunggu dia untuk nikah dengan laki-laki lain berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Lama nggak kira-kira? Lama apa enggak? Kalau ngideknya lagi suaminya sakit malah lama juga. Ngideknya suaminya lagi sakit, udah meninggal, sakitnya lama lagi, lama juga. Tapi situ ada hikmahnya dari Allah Subhanahu. Makanya Imam Syafi'i menyatakan tidak sah nikah seorang yang tinggal wafat oleh suaminya dalam kondisi masih iddah. Nah, kalau misalnya seorang tinggal mati wafat oleh suaminya, Pak, berterus terang untuk melamar, boleh sebetulnya untuk melamar berterus terang. Kalau cerainya dalam kondisi, kalau pisahnya dalam kondisi cerai, haram berterus terang untuk demenan menjadi gebetan seorang perempuan. Tapi kalau tinggal mati terus terang boleh nggak? Boleh. Kan tidak ada lagi permusuhan di situ. Misalnya ucapan ngomongin salam ya sama dia, atau misalnya ketemu, misalnya perasaan neng semakin kemari makin cakep tuh, kan itu namanya kan udah demen, bukan nggak Pak? Tapi kalau misalnya dia cerai, haram hukumnya, nggak boleh. Karena kalau suaminya dengar, karena suami yang pertama dia berhak untuk apa? Kembali lagi, rujuk lagi. Nikah baru lagi. Kalau namanya rujuk, menurut Imam Syafi'i, ini rujuk nih. Kalau perempuan itu masih dalam kondisi normal, kan 3 kali sucian, 3 kali haid, bisa 3 bulanan tuh. Lebih bawah dari itu boleh rujuk. Baru seminggu, 2 minggu cerai, rujuk boleh nggak? Tanpa nikah lagi. Datang tok, assalamualaikum. Alah, ngapain bang kemari? Oke, enak banget, ya lu dingin nggak ada bikin kopi, itu udah rujuk. Betul nggak? Rujuk udah. Walaupun tanpa saksi kata Imam Syafi'i, tapi memang abdulnya pakai saksi. Udah nggak ada nikah baru lagi, nggak usah. Tidak ada mas kawin lagi.
tapi dengan catatan iddahnya masih ada. Makanya kalau cerai tidak boleh kita iseng-iseng nyalamin, ya enggak, kepada yang masih ada hak untuk suami kembali kepada istrinya. Itu bisa menjadi ribut. Tapi kalau sudah meninggal, boleh nggak terus terang? Boleh. Nah ini, saudara-saudara sekalian berbahagia. Nah kemudian kalau meninggalnya dalam keadaan kondisi dia hamil, ini tidak menggunakan ayat 4 bulan 10 hari, ditinggal mati oleh suaminya lagi hamil 3 bulan. Tidak boleh 4 bulan 10 hari. Iddahnya sampai kapan? Lahir. Wa ulatul, ayatnya wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadona hamlahunna. Orang-orang yang hamil tinggal wafat oleh suaminya, iddahnya sampai lahir. Kemudian ditambah nifas berapa hari? 40 hari. Beli udah Indomie sedus tuh, atau hari makan ini 40 lebih lah, 45 bungkus atau 50 bungkus sehari, sebungkus. Jangan sehari 3 bungkus, nanti dinancongin lagi dalam waktunya. Cukup. Nah, jadi satu, menyikapi ujian musibah ya, satu dengan apa? Ikhlas. Yang kedua, bahwa ujian musibah yang mengenai diri seseorang itu sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu. Kita tidak akan bisa mengelak sedikit pun. Ma asobah min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabru'aha inna zalika 'alallahi yasir. Surat ke-57 Al-Hadid, kalau tidak salah ayat 23. Tidak ada yang mengenai musibah seorang pada diri kamu, kan berarti berupa ujian juga kan, dan juga di alam semesta, kecuali memang sudah tetapkan fil lauhil mahfuz. Dalam hadis Bukhari Muslim itu ditegaskan 50.000 tahun sudah Allah catat si A meninggalnya tanggal sekian dengan cara seperti ini, kemudian dia menikah dengan ini, kemudian istrinya meninggal nikah lagi dengan ini, sudah pencatatan dari Allah. Kecelakaan misalnya dan sebagainya. Itu mudah bagi Allah subhanahu ma'asobah min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra. Sebelum Allah mewujudkan, mengeksekusi bentuk ujian tadi di muka bumi ini, itu Allah catat 50.000 tahun. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Ayat berikutnya, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la taqrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kalian tidak bersedih hati apa yang luput daripada kalian. Luput kehilangan harta, kehilangan orang dicintainya, kehilangan jabatan, betul nggak? Kehilangan fisik anggota tubuh kita, kan luput juga. Kan sudah ditetapkan. Kalau kita sabar, ikhlas, takdir dari menerima takdir Allah, pahalanya itu luar biasa. Yang ketiga, menyikapi ujian dengan cara apa? Dengan cara bagi orang yang telah berbuat dosa, introspeksi diri. Kenapa yang bisa terjadi demikian? Kenapa bisa seperti ini? Kata Imam Abu Hanifah mengatakan, tidak ala kemiskinan, tidak ala penyakit, tidaklah yang lain-lain tidak mengenakan mengenai pada diri seorang, itu karena hasil daripada perbuatan dosa. Introspeksi diri kalau dia yang berbuat dosa, agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu agar memperbaiki diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Adanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum saya lempar ke jamaah, ada titipan pertanyaan dari jamaah juga. Ini berkaitan dengan ayat kita. Jadi ada cerita awalnya ada anak yang ada keluarga yang keluarganya bapaknya meninggal. Di situ ada anak yatim. Terus keluarga itu ibunya itu nikah dengan orang kaya. Jadi pertanyaannya,
kita sebagai muslim kewajiban, masih ada kewajiban menanti anak yatim itu. Sebenarnya kalau sudah jadi orang kaya, orang tuanya jadi orang kaya, maka kita pasti ada kewajiban untuk menantuni anak yatim ini. Itu kan karena nanti setelah itu bapak ibu kalau menanya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yutmah ba'dal ihtilam, tidak ada yatim sesudah dia balik. Ukuran batasan balik laki-laki berapa tahun? 15 tahun, atau dia pernah bermimpi senggama dengan lawan jenisnya, atau tumbuh bulu-bulu di bawah kemaluannya. Itu tanda-tanda apa? Dia balik. Kalau sudah balik, maka status keyatimannya sudah tidak ada lagi. Kemudian kalau perempuan, tanda baliknya apa? Dia pernah haid. Nah, pertanyaannya Bapak sekalian tadi itu, bagaimana kalau yatim tadi punya ibu nikah dengan orang kaya? Selama ini yang saya baca di Quran dan Sunnah Nabi, perkataan para sahabat, artinya keyatimannya tadi itu melekat pada dirinya, melekat pada diri dia. Sandang dia itu menyandang siapa? Predikat anak yatim. Tetap dia berhak, karena yang menyandang dia sebagai yatim. Dan kemudian Bapak sekalian, hitung-hitungan amat sih kita. Kamu dikasih berduit sih emang? Kan buat dia kan? Iya. Tetap harta kita berkah. Karena yang disandang apa? Yang disandang yatimnya. Dirinya yatim tadi itu. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal masakin wa atal mala hubbihi zawil qurba wal masakin. Ada yatim itu ya? Ada yatim di situ. Al-Baqarah 177. Ada nggak yatim di situ? Ada di situ yatim, mau tidak salah. Nah, jadi yang disandang itu predikat yatimnya. Persoalan dia mau nikah sama orang kaya, mau konglomerat Musa, itu urusan lain. Tapi dengan catatan, yatim itu dalam kondisi dia belum balik. La yutmah ba'dal ihtilam, tidak ada yatim lagi sesudah orang itu balik. Kalau SMP balik belum? SMP udah ya, udah balik SMP SMA. Nah, kalau dia ngasih ke dia, kebetulan ibunya belum nikah atau nikah dengan orang biasa-biasa aja, maka kita anggap sebagai fakir miskin ya. Kan banyak dengan cara lain, Pak. Betul nggak, Pak? Ya. Fakir miskinnya, bukan yatimnya dia. Makanya Bapak Ibu sekalian, nikahin janda yang yatimnya berkah nggak? Berkah kata Nabi. Jadi kalau seorang itu dia menyantuni yatim, daripada yatimnya doang, kalian siapa? Ibunya kalian santunin juga. Nah itu, iya berkah. Nah itu yatim adalah mengaji. Jadi selama belum balik itu dia masih berhak menerima dan kita wajib menantuni. Ada lagi tanya orang lain, silahkan bapak ibu harus harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz tausiahnya. Dalam musibah itu kan ada yang menimpa kita itu, ada yang baik, ada yang buruk. Sekarang kalau yang buruk itu kan karena ulah manusia, karena dikatakan telah terjadi kerusakan di laut dan daratan karena manusia. Itu karena ulah. Bagaimana dengan kebaikan? Apakah juga akan mendatangkan kebaikan juga? Takdir yang baik. Yang kedua,
Sekarang musibah itu bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah azab atau teguran atau ujian? Nah. Pertanyaan pertama tadi apa? Hah? masalah Apa ya? musibah Ya. bisa berdasarkan hasil hasil manusia itu sendiri. Itu kalau misalnya itu apa itu benar. Ya. Yang kedua, bagaimana membedakan antara musibah dan manusia. Ya. Memang apa namanya tadi kan musibah itu yang mengenai ya, menimpakan berupa uji. Dimungkinkan ada satu di antara 6, kan begitu. Dimungkinkan ya, bisa 2 atau 3, 1 atau 2 atau 3 di antara yang 6 tadi untuk menguji keimanan. Kedua apa? Meningkatkan derajat keimanan seseorang. Kemudian ketiga, karena Allah senang pada hamba tadi diuji oleh Allah. Keempat, karena Allah ingin menghendaki kebaikan pada hamba tadi. Kelima, teguran dari Allah. Keenam, siksaan dari Allah. Nah, apa yang tidak mengenakan kepada kita sekalian, Bapak sekalian, itu bisa tadi kemungkinan 1, 2 atau diantara yang 6. Ini kita misalnya gini, takwa kita, anggapan kita udah maksimal kan ya, ibadah kita ikhlas, kemudian beribadah dengan baik, abdomina Allah baik, abdominas kita baik. Tahu-tahu ada aja ujian dari Allah. Apakah penyakit, apakah harta dan sebagainya, kan gitu. Bisa jadi kemungkinan dari salah satu tadi. Ini bisa jadi nih Allah ingin meningkatkan derajat kita. Bisa jadi Allah ingin meningkatkan kita kebaikan. Kemudian memang ada istilah yang namanya ada ujian, ada yang namanya teguran, ada yang namanya istidraj. Istidraj. Kalau ujian itu adalah Allah berikan bagi hamba-hamba yang bertakwa, bagi hamba yang dekat kepada Allah. Dikasih yang tidak mengenakan, itu bisa ujian ya. Kemudian ujian tadi Allah berikan kepada seseorang tadi karena Allah juga ingin meningkatkan keimanan seseorang. Allah ingin menghendaki kebaikan pada seseorang. Ada teguran, dikit-dikit umpama sakit, dikit-dikit kehilangan harta, dikit-dikit masuk rumah sakit. Bisa kemungkinan teguran apa? Umpama ada hak yang harus diberikan harta sebagian kepada seseorang, kemudian ditahan. Betul nggak? Bisa jadi kan tegur. Ngeluarinnya misalnya katakanlah 500.000 untuk zakat, nggak taunya lebih dari 500.000 masuk rumah sakit. Teguran dari Allah. Bisa kemungkinan di situ. Ada namanya istidraj. Istidraj itu sholat kagak, puasa Ramadan juga kagak, apalagi ngaji, taklim dia nggak mau, tapi harta kekayaannya tambah terus, sehat terus fisiknya. Ada yang begitu? Ada. Ibadah nggak dia? Itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Akan kami berikan istidraj. Kami utus. Suatu saat akan kami tenggelamkan dia itu. Halo. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk yang diuji oleh Allah karena Allah cinta kepada kita. Karena Allah ingin menaikkan derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Gitu.